Kisah Perang Badar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Salma dengan NIM 2516010096. Sejak Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah bersama kaum muhajirin hijrah ke Madinah, para pemimpin kaum Quraisy di Madinah tetap menyimpan dendam kepada Nabi dan pengikutnya. Terlebih mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW mendapat keamanan di Madinah. Mendengar hal itu, kaum Quraisy semakin bertambah marah karena kaum muslimin tinggal di Madinah dengan aman. Mereka pun akan mengirim seorang utusan ke Madinah untuk mengancam dan menakuti penduduknya. Jangan senang dulu, tunggu pembalasan kami. Hal ini membuat para sahabat khawatir akan keselamatan Rasulullah SAW. Mereka pun bergantian menjaga Rasulullah SAW. Kemudian turunlah wahyu berupa surat Al-Hajj ayat 39-40 agar kaum muslimin dapat membela diri. Setelah beberapa lama di Madinah, Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya memulai melancarkan gasuh terhadap kafilah dagang milik Quraisy Mekah. Gasuh adalah serangan demi mempertahankan hidup. Target utamanya adalah mengambil hewan ternak atau harta benda. Seperti menghindari jatuhnya korban jiwa, gasuh dilakukan Nabi Muhammad SAW untuk membalas kaum Quraisy Mekah yang mengambil harta benda kaum muslimin ketika mereka hijrah ke Madinah. Hingga akhir bulan Rajab tahun kedua Hijriah, kafilah dagang milik Abu Sufyan dari Syam menuju Mekah yang melewati dekat Madinah diserang oleh kaum muslimin. Abu Sufyan dan kafilahnya berhasil meloloskan diri. Bahkan Abu Sufyan sempat mengirim orang untuk meminta bantuan ke Mekah. Kaum Quraisy Mekah yang telah jengkel kepada kaum muslimin di Madinah segera merespon dengan mengirim pasukannya. Perang pun tidak terelakkan. Hari itu pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, di sebuah lembah gurun pasir nan panas, terjadi sebuah perang antara kaum muslimin melawan kaum Quraisy Mekah. Inilah perang terbuka pertama kaum muslimin melawan kaum Quraisy Mekah. Sebuah perang yang menurut kalkulasi militer sangat mustahil dimenangkan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW berkekuatan 313 orang dari kaum muhajirin dan ansar, dengan persenjataan yang jauh dari memadai untuk standar militer saat itu. Sedangkan kaum Quraisy Mekah yang dipimpin oleh Abu Jahal berkekuatan 1000 orang dengan persenjataan lengkap ditambah 700 ekor unta dan 300 kuda. Nabi Muhammad mengetahui bahwa pasukannya kalah jauh dari kaum Quraisy. "Wahai Rasulullah, apapun yang akan terjadi, kami tetap bersamamu," ujar Abu Bakar, diikuti sahabat lainnya yang siap untuk berperang. Nabi Muhammad SAW menggunakan strategi militer yang brilian. Pasukannya mendekati lembah Badar, menduduki beberapa sumber air dan menimbun sumur-sumur yang tersisa. Strategi ini berhasil. Kaum muslimin berhasil mendiktil langkah pasukan Quraisy Mekah agar mendekati lembah Badar melalui jalan yang telah ditentukan. Malam hari sebelum terjadi peperangan, terjadi hujan di daerah pasukan muslimin. Ini membuat pasukan muslimin merasa lebih segar dan tanah lebih padat. Perang pun tidak terelakkan. Hari itu 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, kaum muslimin dan kaum Quraisy Mekah berhadap-hadapan. Kaum Quraisy Mekah menghadap ke timur melawan silaunya matahari yang mulai meninggi, seperti yang sudah direncanakan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Di perang tersebut terdapat 3 sahabat yang kelak menjadi pemimpin umat Islam, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib.
Perang dimulai dengan pertarungan kecil. Kaum muslimin mengirim Hamzah, Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidah al-Haris, sedangkan kaum Quraisy Mekkah mengirim Qutbah, Saibah, dan Walid di Qutbah II. Perang besar pun dimulai. Kaum muslimin terbagi dalam 3 bagian, yaitu kanan, tengah, dan kiri. Mereka bertempur dengan menjaga jarak sambil melepaskan anak-anak panah. Mereka terkoordinir dalam satu perintah langsung dari Nabi Muhammad. Terjadilah duel sengit antara 3 pasangan perwakilan dari masing-masing pihak. Ali dihadapkan dengan Al-Wali yang jarak usia mereka tidak jauh. Ubaidah yang terluka saat berhadapan dengan Utbah dibantu oleh Ali dan Hamzah. Kaum muslimin bersiap-siap dengan penuh keyakinan akan menang melawan kaum Quraisy Mekkah. Perang besar pun dimulai antara kaum muslimin melawan kaum Quraisy Mekkah. Kaum musyrikin merasakan serangan yang bertubi-tubi hingga mereka ambruk dengan luka-luka. Kekalahan tersebut menjatuhkan mental pasukan musyrikin. Pasukan Quraisy Mekkah bercerai-berai dan berhasil dipukul mundur oleh pasukan muslimin. Kaum Quraisy Mekkah menderita kerugian yang amat besar. Banyak pemimpin klan dari Mekkah yang tewas dalam perang tersebut, termasuk Abu Jahal dan Umayyah. Kemenangan dalam perang Badar ini membuat kaum muslimin semakin diperhitungkan sebagai kekuatan baru di Jazirah Arab, sekaligus memperkuat otoritas Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin dengan berbagai golongan yang ada di Madinah ketika itu. Sampai di sini, terima kasih.